Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali pagi ini kembali kita boleh menikmati kebaikan Tuhan dan berkesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui Sermon Today hari ini. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi atau men-sharingkan kebenaran firman Tuhan dalam perjanjian lama melalui kisah yang dialami oleh Daud, yaitu ketika Daud dikhianati oleh anaknya Absalom. Singkat cerita saudara, Absalom setelah membunuh Amnon karena telah memperkosa adiknya Tamar, Absalom melarikan diri ke tanah Gesur. 3 tahun lamanya dia ada di sana. Kemudian Yoab dan seorang perempuan dari tanah Tekoa yang tidak disebutkan namanya itu berhasil membujuk Raja Daud untuk dapat mengizinkan atau untuk memulangkan Absalom dari tanah Gesur ke Yerusalem. Ketika tiba di Yerusalem, Absalom ini berusaha untuk mengambil hati orang Israel. Dan benar saja saudara, dia berhasil mencondongkan banyak hati orang Israel kepadanya. Setelah 4 tahun berlalu, dia melakukan persepakatan untuk mengkudeta ayahnya sebagai Raja Israel pada saat itu. Setelah Raja Daud mendengar apa yang direncanakan atau apa yang dilakukan oleh Absalom terhadap dia, Daud berkeputusan untuk meninggalkan Yerusalem. Daud melarikan diri dari Yerusalem. Dan ketika dia meninggalkan Yerusalem, dia bertemu dengan yang namanya Simei. Simei ini adalah kaum keluarga daripada Saul. Jadi ketika Daud menjadi raja menggantikan Saul, banyak dari kaum keluarga Saul yang membenci Raja Daud. Dalam pertemuan Simei dan Daud dalam perjalanan, ini terjadi sesuatu yang mengandung sebuah rahasia besar, yang jikalau kita mampu menerapkan ini di dalam kehidupan kita setiap hari atau di dalam kita menghadapi sebuah masalah, ini saya jamin mampu meringankan hati dan pikiran kita. Mari kita lihat kejadian apa yang terjadi. Di dalam 2 Samuel ayatnya yang ke-16 kita mulai, firman Tuhan di sana berkata, ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk. Daud dan semua pegawai Raja Daud dilemparinya dengan batu, walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Ayat yang ke-7, beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk. Enyalah, enyalah, engkau penumpah darah, orang dursilah. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah. Dapat saudara bayangkan, seorang raja yang seharusnya dihormati tetapi justru mendapat penghinaan, justru diejek, justru direndahkan. Bahkan tanpa rasa takut, Simei ini melempari Daud dan orang-orangnya dengan batu. Seolah-olah Raja Daud ini sudah tidak punya kuasa apa-apa lagi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat itu Daud atau orang-orang Daud itu sangat emosi melihat apa yang dilakukan oleh Simei terhadap Raja Daud atau terhadap raja mereka. Pada ayatnya yang ke-9 dikatakan demikian. Lalu berkatalah Abisai anak Seruya kepada raja, mengapa anjing ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Bukankah seringkali kita bersikap seperti
Abisai ini saudara, saya akui juga saudara, ketika sebuah masalah datang yang saya tidak inginkan, jiwa saya memberontak. Saya ingin melakukan sesuatu hal untuk mengatasinya. Saya berusaha untuk mengatasinya. Namun melalui kisah Daud ini, kisah Daud dan Shimei ini, saya belajar bahwa tekanan dalam sebuah persoalan itu akan semakin kuat tekanannya jika kita meresponinya dengan salah. Respon seperti apa yang seharusnya kita lakukan, saudara? Mari kita lihat bagaimana respon Daud. Pada ayatnya yang ke-10 dikatakan bahwa, "Tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Seruya? Biarlah ia mengutuk, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian?" Ayatnya yang ke-11 bagian terakhir Daud juga berkata, "Biarkanlah dia dan biarkanlah ia mengutuk, sebab Tuhan telah berfirman demikian kepadanya." Mari kita berandai-andai saudara, ketika masalah datang di dalam kehidupan kita, dan kita mau merendahkan diri, membuka hati dan berkata bahwa masalah yang terjadi biarlah terjadi karena ini adalah kehendak Allah atas hidup kita, maka saya yakin hati dan pikiran kita akan terasa lebih ringan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Daud ini adalah pribadi yang kita kenal sebagai pribadi yang dekat dengan Allah. Bahkan firman Tuhan di bagian lain berkata bahwa Daud ini adalah seorang yang melekat di hati Tuhan, sehingga respon yang Daud lakukan terhadap apa yang dilakukan oleh Shimei terhadap dia itu sejalan dengan respon atau kehendak Tuhan. Kita mengingat respon yang dilakukan oleh Yesus Kristus ketika melaksanakan tugas penebusan umat manusia. Bukankah ketika Yesus mau ditangkap di Taman Getsemani, bisa saja dia kemudian membuat para pasukan itu lumpuh? Bisa saudara. Ataukah Yesus tidak tahu apa yang sedang direncanakan oleh Yudas untuk mengkhianati dia? Tentu Yesus tahu. Tapi ingat, Yesus juga tahu rencana besar Allah terhadap umat manusia, yaitu karya penebusan. Oleh sebab itu dia meresponi apa yang terjadi meskipun itu menyakitkan dengan diam dan berserah atas kehendak Allah. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, respon Daud terhadap Shimei inilah yang saya maksudkan merupakan sebuah rahasia besar yang jika kita pahami dan kita terapkan dalam kehidupan kita setiap hari, terlebih akhir-akhir ini begitu banyak persoalan, maka semuanya akan terasa lebih ringan. Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, mungkin ada waktunya saudara dihina, mungkin ada waktunya saudara direndahkan, mungkin ada waktunya saudara merasa seperti diinjak-injak oleh perlakuan seseorang. Mari rubah cara pikir kita. Jangan kita berusaha membalas kejahatan orang lain. Jangan kita berusaha menyelesaikan masalah yang tengah kita hadapi dengan cara kita sendiri. Tetapi mari kita serahkan itu semua kepada Tuhan, supaya Dia berperkara atas hidup kita. Amin buat firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini bisa menjadi berkat buat kita semua, bisa menjadi bekal buat kita semua dalam menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kesempatan kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Allah Roh Kudus, Engkau terus bekerja lebih dalam lagi untuk memberikan pengertian bagi setiap kami, agar firman-Mu yang telah disampaikan tidak berlalu sia-sia, tetapi itu boleh mendatangkan kebaikan untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, terus berkati wadah ini, biarlah wadah ini boleh menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.